Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas PPKN online di kelas 10. Nanti kita akan belajar bersama dengan saya. Nah, di materi selanjutnya nanti kita akan bersama-sama lagi untuk belajar tentang pembagian kekuasaan ya. Yang pertama ini kalian bisa melihat ada beberapa kabinet Indonesia Maju. Nah, yang kedua ini ada beberapa dari presiden dan wakil presiden yang di Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada beberapa lembaga-lembaga negara yang kalian bisa lihat di sini adalah MPR, DPR, MK dan juga Mahkamah Agung dan juga Bank Indonesia dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, nanti kalian bisa mencari beberapa kewenangan lembaga negara ini. Di buku LKS juga ada beberapa ya kewenangan lembaga negara. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang penting ada sistem pembagian kekuasaan negara. Di sini ada bagannya. Ada macam-macam kekuasaan negara dan juga pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara ini menurut John Locke dan juga menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada secara horizontal dan juga vertikal. Yang vertikal itu yang ke atas ya, dari susunan ke atas dari Presiden, Kemendagri yaitu Kementerian Dalam Negeri. Yang ke bawahnya itu adalah provinsi, yaitu kepala daerahnya adalah gubernur, dan juga yang ke bawah adalah bupati di kabupaten, seperti itu. Nah, yang horizontal ini nanti kalian bisa melihat lagi yang di horizontal. Ini ada beberapa macam-macam kekuasaan konstitutif. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, kalau yang kekuasaan konstitutif itu adalah membentuk undang-undang. Yang kekuasaan eksekutif itu adalah menjalankan undang-undang. Nah, oke, selanjutnya untuk kekuasaan legislatif ini membuat undang-undang. Ini agak mirip ya, konstitutif dan legislatif. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Ini adalah untuk mengadili ya, untuk mengadili. Yang berwenang itu adalah MK, MA dan KZ. Yang legislatif ini adalah DPR. Yang eksekutif adalah menjalankan pemerintahan yaitu presiden, wakil presiden dan juga menteri-menteri di bawahnya, seperti itu. Oke, yang terakhir ini masih ada ya kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Itu adalah kekuasaan untuk memeriksa keuangan, yaitu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang kekuasaan moneter, nah ini juga untuk pemeriksaan keuangan, mirip-mirip ya. Oke. Nah, ini kalian bisa catat atau bisa foto di HP kalian gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pembagian kekuasaan menurut John Locke ini ada 3, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif yang John Locke. Nah, coba kita lihat untuk kekuasaan legislatif itulah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan juga federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini yang unik menurut John Locke ya. Nah, kalau yang legislatif ini untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif itu juga untuk melaksanakan undang-undang, seperti itu. Nah, juga federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembagian kekuasaan menurut Montesquieu itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk yudikatif, nah ini yang legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yaitu kalau di Indonesia itu oleh DPR ya. Untuk kekuasaan eksekutif itu untuk melaksanakan undang-undang, itu oleh presiden, wakil presiden dan kementerian-kementerian di bawahnya.
dan juga kekuasaan yudikatif untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau yudikatif itu ada MA, MK, dan KZ seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang bisa kalian ajukan, nanti bisa menuliskan di kolom komentar, dan tetap semangat, stay at home, dan juga jaga kesehatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.